Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengelolaan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah telah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Rita Irawati. Selamat sore Bu Rita. Selamat sore Marvin. Iya, Bu Rita, dengan ditambahnya dan dimajukannya cuti bersama ini seberapa signifikan diprediksi akan mengurai keberatan arus mudik, Bu? Ya, ini pemajuan dari cuti bersama ini sebenarnya hasil dari apa yang sudah kami koordinasikan ya bersama pihak kepolisian khususnya. Karena dari hasil survei yang dilakukan oleh Kemenhub, pemudik di tahun ini melonjak 42% dibandingkan tahun lalu ya. Dan hampir 50 juta diantaranya dari total 123 juta potensi mudik, itu 52 juta diantaranya akan menggunakan kendaraan pribadi, roda 4 dan roda 2. Ya, ini yang kami khawatirkan akan terjadi kepadatan dan kemacetan ya di jalan tol khususnya termasuk juga di jalan arteri. Oleh karena itu, kami melihat bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membagi atau mengurai tanggal kepergian mudik itu menjadi beberapa tanggal. Hasil survei memperlihatkan sebagian besar masyarakat ini ingin pulang di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 21 April. Nah, kalau kemudian cuti bersama ini diajukan, tentu kita berharap masyarakat juga akan memilih tanggal-tanggal yang lebih awal, sehingga keberangkatan bisa dimulai dari tanggal 18, 19, dan seterusnya. Seperti apa nanti dampaknya? Ya tentu kita berharap ini bisa setidaknya mengurangi kepadatan dan membagi kepadatan itu di beberapa tanggal, sehingga kapasitas jalan tol ini juga tidak terlalu terbebani gitu, bisa Oke. terurai di beberapa waktu. Oke, untuk fokus pemetaannya, antisipasi terbesar diarahkan di tol mana atau wilayah mana, Bu Rita? Ya, dari identifikasi kami, termasuk juga dari pembelajaran di tahun yang lalu, ini memang ada titik-titik potensial terjadi kepadatan. Itu ada di tol Cipularang dan Cipali, serta tol Merak yang menuju ke pelabuhan. Ini satu hal yang bisa dipahami karena sekali lagi dari hasil survei memang perjalanan yang akan banyak dilakukan itu adalah dari Jabodetabek menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya, dan juga ke arah Sumatera. Sehingga kepadatan di ruas-ruas tol tadi juga akhirnya bisa kita maklumi gitu. Nah, disinilah kemudian akan banyak dilakukan beberapa hal, termasuk juga saat ini tengah ditambah lajur-lajur tambahan ya di Jalan Tol Cipularang, dan juga nantinya tentu akan ada rekayasa lalu lintas yang nanti dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ada 3 titik itu, Marvin. Oke. Apalagi kita lihat khusus di Sumatera juga jalan tol ini sudah salah satu menjadi pilihan sehingga banyak yang menggunakan kendaraan darat dan melakukan penyeberangan di pelabuhan. Jadi hal-hal inilah yang menjadi fokus perhatian kami bersama pihak kepolisian dan tentu dilakukan terus-menerus juga kesiapan dari sarana jalan tol itu sendiri. Oke, beberapa rute seperti jalur Trans Jawa kemudian yang barusan diresmikan juga untuk tol seperti di Surakarta begitu ya. Itu apakah sepenuhnya sudah bisa digunakan untuk para calon-calon pemudik ini, Bu Rita? Ya, informasi yang kami dapatkan dari Kementerian PUPR ada 12 ruas jalan tol baru yang nanti akan difungsionalkan. Termasuk juga tadi yang sudah disebut akan ada sekitar 6 kilometer ruas tol dari Solo menuju Yogyakarta yang itu nanti bisa digunakan. Ada beberapa lagi ruas yang lain termasuk juga yang ada di Cikampek, kemudian juga yang ada di Banten. Nah, ini tentu kami harapkan bisa membantu mengurai kepadatan ya, karena ada beberapa ruas tol yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti apa dan di mana saja saat ini bersama dengan pihak pengelola jalan tol dan juga PUPR kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga terinformasikan dengan baik. Oke, yang juga menjadi PR terbesar adalah ketika sudah menyiapkan untuk antisipasi pada jalur mudik, maka jalur untuk arus balik pun juga menjadi sebuah persiapan khusus ya. Bagaimana untuk bisa menyiapkan juga di dalam range tanggal tersebut, Bu Rita? Betul sekali. Jadi arus balik ini kami prediksi akan mencapai puncak itu di H+3 dan H+4. Seperti juga hasil dari survei yang sudah kami lakukan. Nah, oleh karenanya bersama pihak kepolisian kami juga sudah melakukan simulasi terhadap beberapa ruas jalan tol yang nantinya akan bisa terdampak ya oleh adanya arus balik. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah bagaimana agar kontraflow ini nantinya bisa diatur sedemikian rupa sehingga baik bagi yang akan mudik maupun yang menuju ke arah sebaliknya, ini juga akan bisa tertampung dengan baik.
seperti apa untuk arus balik itu sendiri tentu sama halnya dengan kita lakukan di arus mudiknya itu sendiri ya. Ada rekayasa-rekayasa, kemudian juga penambahan lajur, kemudian juga ada manajemen dari rest area yang tahun lalu ya harus kita akui ya bahwa kepadatan di rest area tidak terhindarkan sehingga kemacetannya sampai di bahu-bahu jalan. Hal-hal ini yang kami terus lakukan simulasi, kita lakukan persiapan, dan juga tentu ada banyak hal yang tentunya nanti juga akan melihat situasi di lapangan. Secara situasional kita akan terapkan. Oke, terakhir Bu Adita, bagaimana dengan pengaktifan untuk rest area? Karena beberapa tahun belakangan memang yang salah satu penyebab dari kemacetan dan penumpukan itu karena memang antrean kendaraan masuk dan keluar di rest area. Betul sekali. Jadi kami juga sudah berdiskusi dengan pihak pengelola jalan tol maupun pengelola rest area. Ada aturan seperti halnya tahun lalu bahwa diminta masyarakat maksimal ada di rest area itu selama 30 menit. Dan juga nantinya ketika masuk ke dalam rest area ini akan diberlakukan satu lajur khusus ya. Jadi ada satu tidak langsung masuk tetapi akan ada loop ya mengelilingi yang kemudian ini bisa mengurangi potensi limpahan kendaraan dari rest area ini di bahu jalan. Dan selain itu juga bersama pihak pengelola jalan tol ini akan diberlakukan beberapa rest area sementara yang sifatnya itu sebagai penampung ya atau rest area sementara di situ setidaknya untuk ke kamar kecil atau untuk beribadah itu bisa dilakukan di situ. Jadi ini hal-hal yang memang bersama Kementerian PUPR masih terus kita lakukan persiapannya. Ada beberapa titik penambahan selain di Cipularang juga nantinya akan ada di jalan tol Merak menuju ke pelabuhan. Ya diharapkan ini bisa mengurai, Marvin, agar kepadatan tadi yang terjadi tahun lalu bisa kita kurangi. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Adita Irawati. Bu Adita, terima kasih sudah bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.